Apaan? Apa kepanjangannya? Anda ini apa? Iya, Anda ini apa-apaan? Apa maksudnya? Dia menyebut ini Anda. Enggak, tapi pihak satu, pihak kedua tahu enggak ini omongan anak-anak? Tahu. Apa lo? Nah, dia tanya. Nah, malah kalau disebut lu kena bahasa Cina terus saja. Nah, jadi itulah kesingkatan bahasa percakapan. Tapi yang saya persoalkan di sini bukan masalah bahasa percakapannya, ini yang paling penting. Kata-kata qara'a ya, yang sekarang diterjemahkan bacalah terus serampangan. Ada lagi pandangan? Yang penting dalam percakapan segala baca atau pandangan yang penting? Pandangan di mana letaknya? Di dalam sebutan. Saking ekonomisnya, pihak ke satu, pihak kedua dibuang dalam sebutan, tapi pihak ke satu, pihak kedua terus lincah. Dari mana? Saya tanya. Ya dari kampung. Apa yang dibuang? Apa yang dibuang? Anda dari mana? Sekarang kalau ini omongan kita ditancapkan di dalam suara, ditangkap oleh orang lain, dia tahu nggak kita ini sedang bercakap-cakap? Dia tahu nggak? Ya ini dipancarkan, kemudian orang di sana mendengar ya. Tahu nggak dia sedang kita bercakap-cakap? Kenapa tahu? Saya nggak ngomong kepada saudara kita bercakap-cakap. Saya mau ngomong kepada saudara, saya nggak ngomong. Ya tapi mengajar sama dengan saya bercakap-cakap dengan saudara sebagai pendengar, bukan? Nah itu yang saya maksudkan. Artinya pada qiraah ini ingat ya, arti yang pokok menancapkan pandangan atas yang dibaca, ini yang pokok. Tapi kalau qiraah diterjemahkan bacalah, baca, ada pandangan? Kalaupun disebut sekarang pandangan, ada nggak pandangan? Saya tanya lebih mendalam. Kalaulah disebut, ada nggak pandangan? Pandangan itu ilmu atau dongeng? Nah itu masalahnya. Itu lebih mendalamnya. Pandangan itu yang tersirat di dalam sebutannya. Yang tersirat dalam kata-kata ini nanti jadi pandangan orang sehingga dibedakan di antara menjadi pandangannya dengan yang dibaca. Yang dibaca sebutan, pandangan ada di dalamnya. Itu sebagai makna ya. Yang paham nggak yang saya maksud? Semestinya demikian. Maka saya bawa sekarang transkripsi Quran ke dalam bahasa Indonesia. Iqra, coba lihat nanti kalau ke rumah. Ada enggak? Dulu transkripsinya, dulu sebelum merdeka. Ada enggak transkripsinya? Titik 2. Buka petik. Buka kurung untuk orang yang pertama kenalan supaya jangan lupa di situ pokok kalimat sudah dibuang. Buka kurung, tutup kurung. Atas yang dibaca. Sehingga nanti bila pihak kedua menjawab, saya tanya, mau ke mana? Pertanyaannya, coba saya ulang lagi.
mau kemana? Ditanggapi oleh saudara apa? Mau kemana? Ya? Anda mau kemana? Kenapa dibuang? Anda enggak disebut. Saya sebut. Sebab saya berhadapan dengan Anda, enggak perlu lagi. Ekonomis saja terlalu buang kata ya. Mau kemana? Artinya Anda mau mana? Pasar. Bukan ke pasar, malah ke pasar. Kata menuju ke dibuang lagi. Jadi yang singkatnya yang saya mau katakan, kalau saya terangkan begini, itu terjemahan dalam transkripsi Indonesia sekarang terlalu semeraut ya. Salah sih enggak. Salah sih enggak, cuma semeraut. Sekarang apa beda semeraut dengan salah? Apa beda? Jadi begitulah. Jadi Quran sebagai bahasa percakapan oleh penterjemahnya tidak ditanggapi sebagai bahasa percakapan. Ya itu. Coba dilihat nanti pulang ke rumah. Boleh ambil terjemahan Pak Sebiak Sidiki ya. Boleh ngambil Quran cetakan yang besar-besar itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bagaimana kira-kira tulisannya yang saudara? Saudara pernah baca enggak itu? Pernah baca enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Polos ya begitu dibaca begitu ditulis. Iqra terus saja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq titik ya enggak? Ada lebih enggak? Sekarang ditanya Iqra fi'il apa? Fi'il amar artinya apa? Untuk menyebutkan percakapan antara pihak perintah pihak ke satu kepada pihak kedua. Berapa yang dibuang? Tancapkan pandangan Anda atas yang Anda baca. Yang kalau Anda beraksi yaitu membaca, maka sebutan Anda akan berubah menjadi pihak ke satu. Kalau tadi Anda pihak kedua berubah menjadi pihak ke satu. Loh, kenapa saya omongan begini sehingga habis waktu saudara tengah-tengah ya, untuk menunjukkan ya. Terlalu sembrono orang yang mengambil terjemahan Quran dari sana tidak memperhatikan bahasa percakapan dengan bahasa cerita, bahasa yang lain. Oh, nggak apa-apa, sudah diketahui. Ini yang menulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diterjemahkan sekarang. Bacalah. Titik tidak bisa. Saya tidak bisa. Apa enggak lebih sembrono lagi? Sebab apa? Yang saya mau ngomong ini adalah bahasa percakapan. Bahasa percakapan antara pihak ke satu dengan pihak kedua. Sehingga sebutan-sebutan itu sendiri menjadi pihak ketiga. Katakanlah ini disebut yang demikian itu yang dibicarakan antara kita dengan antara saya dengan yang itu yang demikian kita bicarakan itu menjadi pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa nanti kalau menunjukkan kata laki-laki wa, kata perempuan hiya. Nah, inilah dalam bahasa percakapan. Saya supaya meminta perhatian saudara apa yang ditulis diterjemahkan sekarang karena terlalu salah sih enggak, cuma terlalu ceroboh ya. Terlalu ceroboh enggak mengkhawatirkan yang membacanya tergelincir
tergelincir, enak aja. Kalau kita tergelincir itu salah siapa? Salah pihak yang menerjemahkan. Ini yang saya kemukakan kepada saudara, inilah bahasa percakapan. Sekali lagi saya tanya, apa beda bahasa percakapan pihak ke satu, pihak kedua? Kaedahnya al-maklum mahdhuf, yang sudah diketahui sebutan dibuang. Misalnya saudara jam berapa datang? Saudara dibuang kaedahnya. Jam berapa sih datang? Saudara juga ngerti? Jam 9. Iya. Benar nggak? Benar nggak jawaban saudara? Kalau saya katakan ini secara umum mendengar, benar nggak? Benar? Benar. Tapi kalau dibawa ke dalam ujian bahasa nol. So, dalam bahasa ada kaedah sendiri, tanda petik macam dah. Apalagi seperti saya katakan tadi, qara'a arti sebenarnya dalam kamus yang agak gede, menancapkan pandangan atas yang dibaca. Ingat, menancapkan pandangan atas yang dibaca. Dimaksud yang dibacanya lagi yang mengenai pihak kedua. Tapi sekarang diterjemahkan, bacalah. Kekurangannya apa? Padahal qara'a menancapkan pandangan atas yang dibaca. Karena bahasa percakapan, kalau yang pihak kedua beraksi, maka pihak kedua berubah menjadi pihak kedua. Ya? Qara'a, bacalah. Kekurangannya apa? Loh, nggak paham. Saya tanya apa kekurangannya? Padahal qara'a menancapkan pandangan. Apa arti pandangan? Ya kita masing-masing punya pandangan. Kalau saya katakan ini gimana? Warnanya apa? Warnanya apa? Ini warnanya apa? Krem kata saudara. Nah itu artinya. Kuning ya, kata saudara. Kata orang lain, belum tentu. Itu yang perlu. Salah satu kekurangan terjemahan ini memang diperhitungkan ini untuk bacaan orang awam. Bacalah. Ada pandangan? Ya, yang menulisnya juga tahu, yang membaca itu nggak punya pandangan apa-apa. Kalau ini diberitahu, saudara marah nggak kepada yang? Marah, sobrel. Jadi itu. Arti sebenarnya qara'a menancapkan pandangan atas yang dibaca. Apa yang dibaca? Anta bismi rabbika. Nggak usah tanda apa-apa. Yang nanti kalau Anda menjawab, maka apa? Pihak kedua berubah menjadi pihak ke satu. Artinya saya katakan, saudara datang jam berapa? Jawabnya? Saya jam 9. Nah, tapi alah bertele-lele jam 9. Gimana? Salah benar? Salah benar? Benar, sebab bahasa percakapan antara pihak ke satu pihak kedua yang sudah ketahui nggak perlu disebut. Aneh, saya jam berapa datang? 9. Ekonomis. Kapan pulang? Belum tahu.
Singkat aja ya. Jadi dengan terjemahan maka saya beri arti kata dulu. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Artinya alqan nadra 'alaiha. Kata kamus. Yang kalau nanti pihak kedua beraksi maka sebutan pihak kedua berubah. Padahal dalam bahasa percakapan sebutan pihak ke satu pihak kedua sendiri sudah nggak disebut. Sekarang diterjemahkan bacalah. Jadi saya luruskan. Qara'a, tancapkan pandangan atas yang dibaca. Ingat, tancapkan pandangan atas yang dibaca. Yang dibaca. Dengan peringatan sebagai bahasa percakapan, kalau saudara nanti beraksi, ingat, kata saudara berubah pihak kedua menjadi pihak ke satu. Mengerti? Qara'a alqan nadra 'alaiha, menancapkan pandangan atas yang dibaca. Sehingga kalau yang membaca nanti karena dalam percakapan menjawab, maka pihak kedua berubah menjadi pihak ke satu. Ya enggak? Kenapa saya persoalkan begini? Sebab di sini nanti di samping ditekankan di sini pihak, ada masalah pandangan, menancapkan pandangan. Apa dalam arti pandangan? Apa arti pandangan? Saudara punya pandangan nggak? Punya? Punya. Saya juga punya. Maka kalau dikatakan oleh kata ini, tancapkan pandangan Anda atas yang dibaca. Ikra. Ikra artinya kata pihak ke satu. Maka kalau ditekankan di sini, tancapkan pandangan Anda kepada yang dibaca. Apa yang harus Anda tancapkan? Anta bismi rabbika. Dengan peringatan lagi dari kamus bahwa kalau Anda sebagai pihak kedua setelah menancapkan pandangan begitu mau beraksi, ingat pihak kedua berubah menjadi sebutan pihak kedua berubah menjadi pihak ke satu. Artinya pihak kedua Anda, saudara. Yang kalau Anda menjawab, Anda berubah menjadi saya ya. Itu kaidah. Nah, terjemahan ini sendiri sudah satu kekurangan tidak? Apa yang saya kritik dalam masalah ini? Mentang-mentang bangsa Indonesia bekas anak jajahan dianggap nggak punya pandangan, kayak kebo. Memangnya saya bangsa Indonesia kayak kebo nggak ada pandangan. Kebo punya pandangan nggak? Enggak, enak aja. Lain nggak masalah? Lain nggak? Apa? Itu pandangan pihak pertama kepada pihak kedua. Nanti pandangan ini bila dijawab oleh pihak kedua, dia berubah menjadi pihak pertama. Qara'a membaca artinya membaca. Bukan jadi dua, membaca dan isinya di dalam adalah pandangan. Jangan dianggap enteng ini. Tancapkan pandangan Anda atas yang Anda baca. Anta bismi rabbika. Yang kalau Anda menjawab, maka Anda sebagai pihak kedua berubah menjadi pihak ke satu. Sama dengan coba lontarkan pandangan Anda dengan sebutan yang benar. Katakanlah ucapan Nabi Muhammad yang belum dapat wahyu. Ikra anta bismi rabbika.
Dijawab oleh Nabi Muhammad, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus dalam gua Hira lari pulang. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Artinya apa? Artinya apa? Artinya kita nggak tahu. Tanya aja kepada Muhammad waktu dia menjawab begitu. Lari ke taman begitu, tanya sama Muhammad yang dia maksudkan nggak bisa apa? Apa benar Muhammad bilang nggak bisa? Nggak bisa ini kata penerjemah. Bagaimana kalau Muhammad bilang itu nggak bisa, nggak boleh, bagaimana? Apa sama nggak bisa dengan tidak boleh? Lain loh. Jadi penterjemah ini terlalu gegabah. Tapi kalau juga dibawa terus kepada yang sebenarnya, saudara lebih bingung lagi. Tapi lebih bagus seperti sekarang, bacalah. Bacalah, saudara. Enggak jawab apa, bacalah. Ya. Baca apa? Hah? Baca apa? Baca apa? Sudah diucapkan nggak yang dibaca? Ya. Sudah dikasih, saudara yang mesti membaca, dikasih satu yang tertulis, maka saudara disuruh baca. Itu kalau baca. Tapi yang diminta oleh sebutan ini, tancapkan pandangan Anda. Pandangan Anda atas yang dibaca. Nanti kalau Anda beraksi, maka Anda sebagai pihak kedua berubah menjadi pihak ke satu. Misalnya Anda mau kemana? Tidak saya sebut Anda mau kemana. Mau kemana? Jawab Anda gimana? Terlalu tidak ekonomi, sono. Saya mau ke sana. Ini kan terlalu ke ekonomis. Berapa habis makanan untuk itu? Tenaga. Membuang-buang tenaga. Jadi yang penting sono. Artinya yang saya mau nanya, ketika itu Muhammad sudah punya pandangan enggak? Sudah punya pandangan? Kalau Muhammad menjawab ma'ana bikari, saya tidak bisa, apa Muhammad sudah punya pandangan? Udah punya enggak? Loh, ini yang datang dari Allah loh. Pandangan dari Allah. Muhammad menjawab enggak bisa. Atau tidak boleh. Siapa yang melarang? Timbul masalah lagi kalau Muhammad bilang enggak boleh. Siapa yang melarang? Timbul masalah lagi kalau dikatakan enggak bisa. Paham enggak? Enggak bisa. Yang artinya di sini dikatakan ikra, tancapkan pandangan Anda atas yang dibaca, yaitu anta bismi rabbika. Dengan peringatan yang kalau nanti Anda menjawab, maka Anda akan berubah menjadi pihak ke satu. Kenapa? Sebab bahasa percakapan. Tancapkan pandangan atas yang Anda baca. Ini saya riwayatkan ini kejadian di Gua Hira. Nggak bisa, kata Muhammad. Boleh nggak? Tidak boleh. Tapi kalau saya bilang nggak boleh, ditanya lagi siapa yang larang. Kan jadi masalah. Siapa yang melarang ente Muhammad? Tidak boleh. Tapi kalau ditanya nggak bisa, siapa yang bilang nggak bisa? Saya yang nggak bisa. Saya nggak bisa, sebab saya tidak mempunyai pandangan. Sebab kalau saya jawab begini, saya mengemukakan saya mempunyai pandangan saya. Nggak bisa. Ikra anta bismi rabbika. Muhammad tahu nggak siapa Rabbinya? Siapa Rabbunnya?
Tahu nggak Muhammad? Tahu? Tahu dia Allah. Allah apa? Ya Allah. Ada ilmu Quran dari Allah? Tahu katanya. Nah, jadi begitu masalahnya. Tidak bisa atau lebih baik tidak boleh? Kalau ditanya tidak boleh, siapa yang larang ditanya lagi? Kan ribut lagi. Maka diterjemahkan, Iqra anta bismi rabbika. Saya tidak boleh kalau lengkap ya. Atau tidak bisa. Enggak bisa aja dia. Enggak bisa. Ini saya menunjukkan kepada saudara bagaimana cerobohnya yang menterjemah. Arti qara'a yaqra'u menancapkan pandangan atas yang dibaca dalam bahasa percakapan. Kalau nanti pihak kedua menjawab, maka posisi pihak kedua berubah menjadi pihak ke satu. Kata siapa? Kata ilmu percakapan lagi. Ya enggak? Untuk bercakap-cakap sendiri punya ilmu teorinya enggak? Ada. Nah, jadi begitulah. Artinya konkretnya kalau pada saat itu dijawab oleh Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kalau yang Allah ajarkan jawabnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ketentuan Iqra anta bismi rabbika. Maka kalau Muhammad sudah tahu dan bisa, ana bismillahirrahmanirrahim. Nanti pertanyaan lagi, siapa yang ngajar ana bismillahirrahmanirrahim? Timbul masalah, bisa nggak kalau nggak diajar? Jibril. Oh, pantas kalau begitu. Yang sebenarnya Iqra anta bismi rabbika harus dijawab ana bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang tertulis bagaimana? Sekarang yang tertulis ana bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah itu kan bahasa percakapan. Coba ayat 1 bahasa alhamdulillahirabbil alamin apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim kata siapa? Saya tanya. Ya? Kata siapa? Ajaran Allah melalui Jibril. Tapi mengenai siapa? Kalau nanti ajaran Jibril, ana bismillahirrahmanirrahim, artinya bagaimana dijawab lagi oleh Muhammad? Ya belum tahu yang diajarkan itu. Nah, itulah. Paham ya? Paham dulu nggak sekedarnya? Ini surat Alaq ayat 1 dijawab dengan Al-Fatihah ayat 1 sampai seterusnya. Sehingga dengan terjemahan bacalah nggak bisa. Ya bacalah. Baca apa? Dengan bacanya Iqra bismi rabbika, ya bismi rabbi. Semestinya kan kasarnya bismillah itu imbang. Kenapa tidak ana bismillah? Ya, al-maklumah madu itu sudah diajarkan dalam masa percakapan seperti saya katakan. Saudara dari mana? Dari Udik. Apa yang dibuang? Kenapa dibuang? Ya, enggak ekonomis. Tiap ngomong itu kan menghabiskan energi, ekonomis ya. Jadi begitu. Menancapkan pandangan atas yang dibaca, sehingga yang dibaca menjadi omongan pihak kesatu. Iqra anta bismi rabbika, ana bismillahirrahmanirrahim. Imbang kan? Dua-dua disebut. Iqra
Bismi rabbika, ada disebut anta enggak? Maka jawabnya juga Bismillahirrahmanirrahim, imbang dong. Kenapa? Dari tadi nggak disebut, maka saya juga nggak nyebut. Ekonomis dong. Buang-buang energi. Tapi si yang menulis kalau sekarang ini dengan nama Allah pengasih lagi penyayang, sadar nggak bahwa dia mewakili untuk menyampaikan percakapan ini, sehingga ini adalah jawaban pihak kedua, kemudian dia pihak satu. Saya dengan nama Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Itu satu tingkat sudah benar dalam proporsi bentuk percakapan. Tetapi apa ada kesadaran dengan nama Allah pengasih lagi Maha Pengasih lagi penyayang, saya dengan nama Allah pengasih penyayang, yang menjawab ada nggak kesadaran begitu? Ada nggak?